12 sampai 12. Apa sih? Sedikit ya. Ini ya. Oh, ini itu. Nanti kalau saya jawab. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan melakukan pendalaman yaitu tentang kepedulian kita terhadap sesama. Dan pada hari ini juga kehadiran kita calon kader yaitu Eko yang bersama kita pada hari ini. Kita mengucapkan terima kasih telah datang untuk memenuhi undangan atau ajakan kami menjadi kader kami, yaitu tentang kepedulian. Tema pendalaman kita pada hari ini yaitu tentang peduli kemanusiaan, berdarah sebagai wujud kasih Kristiani. Ada tujuan dari pendalaman ini itu agar kita menyadari bahwa kepedulian terhadap sesama termasuk berdarah adalah bentuk pernyataan kasih Kristus yang memerdekakan dan menghidupkan. Itu adalah tujuan dari pendalaman kita hari ini. Sebelum kita lanjut kepada pendalaman yang lebih jauh, kita akan menyanyikan lagu yaitu lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Baik, sebelum memulai kegiatan pendalaman kita hari ini, kita awali dengan doa atau berdoa bila kita mulai kegiatan dengan Kristus dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah hidup dan kesehatan yang Kau berikan. Hari ini kami ingin mendalami iman kami tentang kasih yang nyata melalui kepedulian terhadap sesama, khususnya lewat donor darah dan aksi kemanusiaan lainnya. Bukalah hati kami agar kami mampu melihat wajah-Mu dalam diri orang yang menderita dan menolong dengan kasih tanpa pamrih. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar pertemuan ini menjadi berkat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Yesus sendiri telah memberikan teladan. Salah satu wujud kasih yang sangat nyata di zaman modern ini adalah kita peduli kepada sesama, yaitu kepada orang yang membutuhkan seperti saudara atau si kuliah lainnya. Memberi sebagian dari diri kita untuk orang lain yang hidup. Dalam hidup ini kita harus betul-betul saling peduli, bukan menunggu kakak kita mempunyai lebih baru kita bisa memberi. Kita bisa memberi apa yang kita punya. Contohnya seperti yang akan kita lakukan yang donor darah untuk bentuk pedulian terhadap sesama. Banyak sekali orang-orang yang masih membutuhkan darah, rumah sakit masih banyak kekosongan. Itu merupakan panggilan kita bisa membantu lewat aksi kecil kita, lewat donor darah atau aksi lainnya. Melalui pendalaman hari ini, apakah kita sungguh-sungguh peduli terhadap sesama sebagaimana Yesus peduli pada kita? Kita juga akan memperdalam iman kita lewat yaitu Injil Yohanes. Silakan dibacakan. Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan namanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Injil tersebut jelas dikatakan bahwa kasih sejati yang selalu disertai dengan tindakan pengorbanan seperti yang kita lakukan aksi donor darah, itu merupakan tindakan kecil yang mungkin bermanfaat besar bagi orang. Itu bentuk kepedulian kita yang membuka kasih seperti yang ditegaskan dalam Injil Yohanes tersebut. Yesus memberikan teladan kasih yang memberi hidup bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Donor darah juga menjadi simbol kasih yang menghidupkan orang lain. Tindakannya kecil namun bermakna besar untuk orang-orang sekitar kita yang sangat dibutuhkan. Dalam dokumen gereja itu Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral tentang Gereja Dunia Modern nomor 27. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan seperti pembunuhan, perang dan segala bentuk kekerasan terhadap sesama bertentangan dengan kehormatan manusia. Sebaliknya, tindakan yang membantu kehidupan menunjukkan kasih terhadap sesama merupakan partisipasi dalam karya Allah sendiri. Jelas dikatakan dalam Gaudium et Spes, itu mengatakan bahwa sebaliknya tindakan yang membantu kehidupan menunjukkan kasih terhadap sesama merupakan partisipasi dalam karya Allah sendiri. Seperti yang akan kita lakukan, benar-benar merupakan juga partisipasi dalam tindakan kecil kita, yaitu sebagai wujud dalam karya Allah sendiri. Terus dalam Fratelli Tutti Paus Fransiskus 2020 nomor 66 sampai dengan 70. Kasih persaudaraan bukan sesuatu yang abstrak, melainkan diwujudkan dalam perbuatan dan menghidupkannya dengan sesama. Setiap orang dipanggil untuk memperluas lingkaran kasihnya sehingga mencakup seluruh umat. Gagasan pokok dalam dokumen gereja ini yang pertama adalah gereja memanggil kita untuk membangun budaya peduli, menghargai kehidupan orang lain, peduli terhadap kehidupan orang yang menderita di sekitar kita. Aksi sosial seperti donor darah adalah perwujudan konkret yang mempersatukan bagaimana kita memberikan setetes darah kita untuk kehidupan orang yang membutuhkan. Dalam memberi kepada sesama, kita berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah sendiri. Kita akan lanjut kepada seksi refleksi buat kita semua. Merupakan renungan kita pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dari dan dalam diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, apa arti kasih? Yang berpegang bagi saya pribadi, apa arti kasih menurut kalian masing-masing? Mungkin bisa menjadi refleksi kita dari kalian dulu. Kasih. Baik, kasih itu adalah satu perbuatan kita kepada orang lain, yang mana kita bukan hanya sekedar melakukan perbuatan
nyawa seseorang itu bisa selamat, itu menurut saya tindakan misi. Itu merupakan tindakan kasih oleh sesama. Ya. Oke. Ada tambahan lain? Oke. Yang selanjutnya itu menjadi refleksi kita, apakah kita di sini pernah ikut melakukan beberapa atau kegiatan sosial lainnya? Mungkin ada pengalaman bagaimana perasaan sewaktu setelah melaksanakan kegiatan sosial lainnya, bisa beberapa atau kegiatan sosial lainnya. Mungkin bisa diceritakan dari peserta. Kalau di kader silakan kegiatan sosial yang pernah dilakukan selain beberapa juga. Selama ini sih ya saya alami benar-benar, tapi yang pertama kita itu pastinya merasakan namanya ketakutan, karena saya jujur orangnya takut sama darah, tapi karena kita ingin membantu seseorang yang sangat membutuhkan dari kita ya, secara fisik masih sehat itu, kita lakukan itu dengan ikhlas. Kalau ada pengalaman lain, sosial Baik, melalui refleksi pribadi saya, dan juga saya waktu SMK itu kan pihak kami itu datang dari sekolah. Nah, dalam itu kami disuruh mendengar. Pada waktu itu mereka memberikan untuk siswa-siswi SMK di Satu Sandau. Pada saat itu mereka untuk kami kenal membantu sesama atau menolong korban yang pada saat itu membutuhkan banyak darah juga. Dan itu mereka turun ke lapangan untuk memberikan aksi sosial seperti yang mereka itu. itu merupakan wujud kemudian kita berada bersama buat darah atau aksi sosial lainnya. Mungkin ada tambahan lain, aksi sosial lain yang pernah dilakukan teman-teman. Kalau dari saya, aksi sosial ini selain donor darah yang saya alami itu, kegiatan sosial itu seperti bantuan apa ya, bantuan kayak orang yang membutuhkan dana ya. Kayak di tempat saya tuh mereka waktu itu di wilayah kami itu ada banjir besar yang ya nggak salah jauh-jauh ke umat Katoliknya itu banyak sekali yang kayak terkena apa namanya, terkena dampak banjir itu, kayak ya kayak juga. Jadi aksi sosial dan kegiatan sosial yang kami lakukan itu kayak diadakan tempat untuk mereka apa namanya, menginap sementara sebelum banjir ini mereda. Terus kami juga kayak membagi bantuan sosial baik berupa makanan, jasa dan lainnya. Dan Kalau saya sih dari pengalaman saya kayak berbagi terhadap sama yang membutuhkan misalnya di makanan, misalnya pakaian yang nggak bisa kita pakai, maksudnya udah ya nggak mampu kita bagi orang yang tidak bisa membeli atau apa. Oke, itu yang diceritakan teman-teman tadi merupakan wujud kasih kita, yaitu kegiatan bersama. Itu juga merupakan bentuk kegiatan sosial yang pernah kita lakukan, merupakan suatu pengalaman kita. Lalu yang menjadi renungan kita atau menjadi pertanyaan kita pada hari ini, apa yang bisa kita lakukan agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Mungkin teman-teman bisa berbagi apa yang bisa kita lakukan supaya hidup kita ini bukan hanya sekedar hidup, tapi bisa menjadi berkat atau bisa berguna bagi orang lain. Mungkin bisa diceritakan dari kader. Kalau menurut saya sih ya tentunya yang pertama itu pasti menolong,
kebetulan kita usaha dulu dengan keluarga masjid, jadi saya bilang waktu daripada saya tidak keluar, saya membantu mereka agar bisa menggunakan cara itu dengan sebaik mungkin. Itu merupakan pengalaman atau apa yang bisa kita lakukan supaya kita berbaik. Lalu selanjutnya itu apa yang bisa kita wujudkan sebetulnya nyata kita itu lewat tindakan teman-teman tadi, seperti berbagi pakaian untuk orang yang membutuhkan, terus ketika ada keluarga atau ada umatnya yang mengalami kebanjiran, itu merupakan tempat tinggal atau makanan yang mampu kita beri. Itu merupakan tindakan kasih kita sesama yang merupakan dalam kita pada ini. Lewat kebenaran juga merupakan suatu kepedulian kita. Lalu kita sampai pada kesimpulan yaitu bahwa kepedulian manusia berarti menyalurkan kasih Allah dalam tindakan nyata ketika kita memberikan darah, waktu, memberikan tenaga, atau memberi perhatian bersama. Kita sedang memperpanjang kasih Kristus di dunia ini. Itu merupakan kesimpulan atas pertemuan kita pada hari ini. Lalu hasil konkret atau yang akan kita tanyakan, mungkin ke depan ada bisa meneruskan aksi kami ini bukan hanya donor darah, tapi mungkin ada aksi lain yang kami harapkan yang bisa diteruskan oleh kader. Harapan kami semoga kegiatan kepedulian bukan hanya berhenti di kami, tapi bisa dilanjutkan oleh kader kita. Mungkin kader kita telah mempunyai pengalaman setelah mengikuti pendalaman, telah mengikuti aksi yang kita lakukan hari ini. Kita ada harapan kita bahwa mereka bisa lanjut teman-teman yang lain. Itu merupakan harapan kita ke depannya. Itu supaya bisa memperpanjang aksi kita ke depannya. Itu harapan dari kami sebagai kelompok kepada kader yang akan kami pada hari ini. Harapannya supaya kegiatan ini bukan hanya berhenti di sini atau
meneruskan aksi sosial kami. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman dan dalam kader kita. Pada pertemuan yang kedua kali ini, yaitu pertemuan yang selanjutnya ini, yaitu kita itu pada penyuluhan kader. Setelah kita mengikuti pengalaman kemarin, setelah mengikuti juga aksi kita kemarin, yaitu pada berharap. Setelah kita memberikan pengalaman, maka hari ini kita akan melakukan yaitu penyuluhan itu atau pengukuhan kader kita yang akan melanjutkan estafet untuk kuliah kita. Maka sebelum kita memulai kegiatan pengukuhan, kita akan awali dengan doa pembuka atau doa pembukaan bersama. Maka kita akan mengenal Kristus dengan pokok program Kristus. Selamat pagi Allah Bapa dan Allah Bapa dan surga. Pada pagi hari ini pada hari ke-22 ini kami akan melakukan pengukuhan atau pengukuhan kader kami yang akan meneruskan aksi kami selanjutnya. Jadikanlah kami oleh yang menghormati, pemimpin yang penuh kasih dan yang setia, serta membangun unitas bersama. Amin. Dalam permohonan ini dan kehendakmu Yesus Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Allah berkata Kudus. Amin. Selamat pagi pada kader kita yang telah hadir hari ini. Kita mengucapkan terima kasih setelah kita melakukan pendalaman kemarin, setelah kita juga melakukan aksi. Maka hari ini kami dari kelompok akan menyerahkan yaitu berupa mandat atau surat tugas kepada kader kita. Dan semoga kader kita dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya dan juga bisa melakukan aksi ke depan. Semoga juga aksi kita akan diteruskan oleh kader kita bukan hanya dalam lingkup kecil, tapi bisa menjadi lingkup yang lebih besar. Dan semoga juga kader